Udah pernah bikin opor panggang daun pisang belum? Sini saya kasih tahu cara masaknya yang super enak dan super harum daun pisang bakar. Simak videonya sampai habis ya guys ya. Langkah pertama, blender bumbunya dulu ya. Ini ada 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, setengah jempol kunyit, 10 buah cabai rawit, 2 butir kemiri, dan 2 sendok makan kelapa parut. Kasih juga 3 sendok makan air ya. Setelah di blender bumbunya, lalu tumiskan di atas daun pisang yang udah dikasih 3 sendok makan minyak goreng. Tumiskan sampai benar-benar tercium bau harum. Lalu masukkan setengah ekor ayam campur, ada paha, ceker, kepala, sayap, dada. Semuanya campur aja ya. Ayamnya ini setengah ekor, beratnya 650 gram. Tambahkan setengah sendok teh lada bubuk dan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Aduk-aduk dulu biar ayam dan bumbunya tercampur merata. Selanjutnya tambahkan 2 sendok teh kaldu ayam bubuk, sekaligus tambahkan bumbu-bumbu lainnya yaitu 4 lembar daun jeruk, 1 jempol jahe, 1 jempol lengkuas, 1 batang serai, dan 2 lembar daun salam. Aduk kembali lalu tutup sampai ayamnya tercium harum seperti digoreng. Dan daun pisangnya juga tercium bau harum dan semakin mengering. Jangan lupa dibolak-balik juga ya supaya kematangannya merata. Kalau udah matang ayamnya lalu tuang 200 ml santan dengan kekentalan sedang dan posisikan semua ayamnya terendam air santannya. Setelah itu tutup dan biarkan sampai kuah santannya meresap pada ayamnya. Penambahan santan ini selain membuat masakan bertambah gurih, juga bikin tekstur ayamnya makin empuk. Nah, ini udah matang nih masakannya. Sentuhan terakhir saya menambahkan potongan tomat dan bawang daun. Untuk tomatnya cukup setengah buah dan bawang daunnya 4 lembar aja ya. Alhamdulillah udah matang dan siap dihidangkan langsung bersama daun pisangnya biar lebih estetik ya. Tahu nggak, sepanjang masak aroma bakaran daun pisangnya bener-bener semerbak. Ini masakan opor tapi aromanya bukan aroma full bumbu opor aja, tapi ada aroma ayam panggangnya, ada aroma daun pisang, juga ada sedikit aroma pepesan. Wih, mantap kali, beragam aroma tercium sekaligus di masakan ini. Opor ayam panggang daun pisang, selamat mencoba dan semoga suka. Hai pecinta pedas, pecinta PT, pecinta Ampela. Sini merapat. Saya mau bikin ca Ampela sambal iris yang mantap gurihnya, nonjok pedasnya. Habis makan ini jangan lupa gosok gigi dan jauh-jauh dari pasangan 2 hari 2 malam ya guys. Makan nikmat sih boleh, tapi ingat hak asasi hidung orang lain ya. Tumiskan bawang merah putih dan cabai rawit, semuanya diiris. Takaran ada di deskripsi ya. Ini saya tumisnya pakai minyak kelapa ya, biar lebih beraroma dan biar rasanya lebih lezat atau mentatito. Oke, selanjutnya tambahin tomat dan lalu masukin 330 gram Ampela yang diiris kayak gini. Selanjutnya tambahkan 150 ml air. Bumbui juga dengan setengah sendok makan kaldu ayam bubuk, setengah sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ketumbar dan lada bubuk. Aduk-aduk, tutup dan biarkan sampai kuahnya menyusut. Tapi nggak boleh kering ya karena ini bukan tumisan tapi cah-cahan, jadi wajib tetap sedikit berkuah. Selanjutnya tambahkan 75 gram pit segar dan potongan cabai hijau besar. Ditambahin pas masakannya udah matang supaya warna pit dan cabainya tetap segar. Nah kalau udah begini, kuahnya lebih susut, bisa langsung diangkat dan sajikan. Yuk dicobain aja. Ini rasanya gurih banget dan pedasnya nonjok. Jangan sampai nggak nyoba loh. Rasanya udah bosen ya sarapan yang digoreng-goreng terus. Nih, saya bikinin sarapan kukus tahu telur topping ayam dan gimbori yang enak, gurih, dan bikin kenyang. Langkah pertama, siapkan 1 buah tahu Cina jumbo, lalu potong-potong dan susun jadi kayak gini. Lalu taburi bawang merah putih cincang dan kasih topping ayam cincang. Atau bisa juga pakai topping udang ya kalau mau lebih cantik. Selanjutnya, kocok 3 butir telur dan tambahkan air dengan takaran 2 piring bumbu kecil ini ya. Kocok lagi dan lalu siramkan di atas tahunya. Dan selanjutnya kukus sampai matang. Nah, sekarang kita cek ya, apa udah matang tahunya. Kalau udah matang, kita angkat aja, karena olahan tahu ini paling enak dinikmati hangat-hangat. Selanjutnya, siram dengan sausnya. Sausnya ini bisa dibuat dari kecap asin plus minyak wijen, atau kecap asin dicampur minyak wijen, saus tiram, dan kecap ikan. Setelah dikasih saus kecap, lalu taburi dengan topping tambahan. Bisa pakai irisan bawang daun atau rumput laut gimbori seperti yang saya pakai ini. Udah beres nih sarapannya, sekarang udah siap disantap. Selamat mencoba ya, semoga suka. Mau saya kasih tahu resep steam bawal yang gurih berkuah. Disantap dengan nasi panas Wilezzato Mantuleto guys. Ini bukan sup ya, tapi bawal kukus yang dikasih saus kuah gurih yang bikin nage. Simak videonya sampai selesai ya guys. Langkah pertama, siapkan 500 gram ikan bawal dan marinasi dengan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk 2 siung, bawang putih cincang, dan 1 jempol jahe serut. Lumuri badan ikan dengan bahan-bahan tadi lalu diamkan sebentar. Selanjutnya siapkan kukusan, lalu alasi piring anti panas dan simpan ikan bawalnya, lalu siram rata dengan 1 sendok makan kecap ikan dan 1 sendok makan minyak wijen. Lalu taburi dengan irisan 3 buah cabai dan sisa jahe serut. Jadi jahenya semua 2 jempol ya. Selanjutnya kukus ikan bawalnya sampai matang. Sambil nunggu ikannya matang, saya mau bikin kuahnya dulu ya. Siapkan 3 sendok makan virgin coconut oils atau minyak kelapa murni, lalu tumiskan 1 siung bawang putih cincang, tumis sampai berwarna kecoklatan, lalu tambahkan 300 ml air putih. Tambahkan 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, dan lalu tambahkan 4 sendok teh maizena yang dicairkan. Aduk-aduk jangan sampai maizenanya menggumpal, dan kalau udah matang mendidih lalu angkat ya. Sekarang cek ikannya.
Ini dia udah matang, guys. Sekarang angkat aja dan mau dikasih kuah gurih. Jadinya seperti sup, tapi bukan ya, ini beda dengan sup ikan. Ini kuahnya agak kental, dan emang sebeda itu sih sama sup. Oke, kalau udah dikasih kuahnya, sekarang taburi dengan bawang daun mentah yang diiris memanjang kayak gini. Dan untuk lebih mempercantik tampilannya, saya tambahin juga dengan daun seledri, bisa juga dengan daun ketumbar yang biasa dipakai buat topping masakan steam ya. Oke, udah jadi nih steam bawal kuah saus gurihnya. Suami saya suka banget masakan ini. Kalau suami udah suka tandanya saya sukses masaknya, tandanya enak dan besok-besok pasti minta dibikinin lagi. Oke deh, selamat mencoba. Semoga suka ya. Mau masak tempe yang simple, satset gak pakai ribet, cobain deh masaknya diginiin. Rasanya gurih, bikinnya super praktis. Simak videonya sampai selesai ya. Langkah pertama, goreng tempe sampai matang. Tingkat keringnya sesuai selera aja ya. Takaran tempenya cukup 1 blok aja atau 400 gram. Selanjutnya, siapkan 2 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 10 cabai keriting, dan setengah jempol lengkuas. Lalu semuanya di blender, tapi di blendernya kasar aja ya. Nah, ini hasil blendernya, jangan halus-halus ya. Lalu tambahkan irisan cabai rawit merah. Ini dari 10 buah ya. Kalau mau lebih pedas bisa ditambah sesuai selera. Selanjutnya siapkan minyak panas. Orak-arik 2 butir telur ayam sampai benar-benar matang. Kalau nggak matang nanti bisa bau amis. Jadi wajib sampai matang ya. Orak-arik telurnya sampai benar-benar hancur. Selanjutnya masukkan tempe yang tadi udah digoreng. Lalu aduk-aduk dan kemudian masukkan bumbu cabai yang tadi di blender. Aduk-aduk lagi sampai merata. Dan pada tahap ini bisa langsung dibumbui dengan 2 sendok teh kaldu ayam bubuk. Atau bisa juga pakai garam aja kalau nggak ada kaldu ayam bubuk ya. Nah, ini udah matang ya, bumbunya udah meresap. Jadi sekarang bisa diangkat dan dihidangkan di piring saji. Alhamdulillah, masakan tempenya udah matang nih, Mams. Ini tempe telur cabai garam yang sangat gurih. Selain rasanya enak, masaknya juga gampang ya. Jadi buruan aja dia bikin. Oke ya, selamat mencoba. Semoga suka. Kata siapa bikin cawan mushi itu susah? Lihat ini sangat mulus, lembut, dan jiggle-jiggle. Cus sekarang bikin buat buka puasa. Siapkan 3 butir telur, lalu kacau-kacau kayak gini. Tambahkan 1 sendok makan kecap asin, minyak wijen, dan kecap ikan. Lalu aduk-aduk lagi dan tambahkan 450 ml air. Aduk-aduk lagi sampai telur, air, dan bumbunya tercampur rata. Buang buihnya. Dan tuang ke dalam mangkuk anti panas sambil disaring. Kalau udah gini berarti siap dikukus. Tutup mangkuk dengan plastik wrapping. Harus benar-benar rapat ya nutupnya. Lalu masak sampai warna telurnya berubah pucat. Nah, ini udah matang ya, permukaannya lus-mulus dan ini teksturnya silky banget ya. Oke, ini udah jadi cawan mushinya. Sebenarnya nggak perlu tambahan apa-apa juga. Ini udah enak karena saya udah kasih bumbunya sebelum dimasak. Tapi kalau masih mau ditambahin kecap asin dan minyak wijen boleh-boleh aja ya, tapi awas keasinan. Untuk toppingnya bebas, bisa pakai daging, udang, jamur, sayuran, apapun terserah selera masing-masing. Kalau saya ini pakai ayam suwir, kuning telur rebus, gimbori atau rumput laut kering, dan karena saya penyuka bawang daun, jadi saya pakai banyak irisan bawang daun. Ini cawan mushi versi topping rame. Lihat tuh teksturnya jiggle-jiggle. Ini lembut banget kayak puding sutra, di mulut jadi lumer, rasanya gurih, harum, dan pokoknya enak deh. Semuanya ada 2 mangkuk ya. Ini juga mau saya kasih topping yang banyak. Wah, buka puasa makan cawan mushi enak loh. Makannya anget-anget tanpa nasi. Selamat mencoba ya. Semoga suka. Hai Bunda, di rumah punya sayuran apa nih? Kita bikin plecing sayuran yuk. Biasanya kalau bu ibu paling demen makan yang seger-seger kan? Bikinnya super gampang, yang penting ada sayurannya. Bebas deh mau pakai sayuran apa, sesuai selera aja. Kalau bikin plecing biasanya bahan yang paling enak itu pakai kangkung ya Bun. Tapi karena di rumah cuma ada ini, jadi saya mau bikin plecingnya sesuai persediaan yang ada aja ya. Semuanya ini direbus dulu ya sebentar. Dan ini hasil rebusannya saya sisihkan dulu ya. Selanjutnya saya mau bikin sambal plecingnya. Bahan-bahan buat bikin sambal plecingnya simple banget. Cuma butuh cabai rawit, terasi bakar atau digoreng jauh boleh ya, dan tomat merah. Semua bahan sambalnya diulek aja sampai halus. Kalau mau ditambah garam silakan ya, kalau terasinya gak asin. Kalau saya ini udah gak pakai garam lagi, soalnya udah cukup asin dari terasinya. Nah, ini udah jadi ya sambalnya. Sekarang tinggal disiramin di atas sayuran rebusnya. Beres ya? Tapi belum lengkap kalau belum ditambah taburan kacang tanah goreng di atas sayuran rebusnya. Kalau rasanya mau lebih gurih, bisa juga ya ditambah parutan kelapa bakar. Untuk pelengkap lainnya, biar lebih nikmat, saya kasih tambahan tahu goreng ya Mams. Tahunya harus tahu asin biar rasanya lebih maknyus. Oke deh, ini saya mulai padu-padankan plecing sayurannya dengan tahu goreng. Kalau mau lebih lengkap lagi, bisa ditambah tempe goreng dan ayam goreng. Wih, pasti mantep tuh. Selamat mencoba ya, semoga suka. Ini nasi liwet ebi. Rasanya super gurih dan aromanya bikin lapar sekecamatan. Kita bikin yuk. Langkah pertama, siapkan 3 cup beras dan cuci bersih lalu tambahkan 4 cup air. 1 cupnya 80 ml, kalau full jadi 100 ml ya. Selanjutnya tambahkan 1,5 sendok makan minyak goreng. Bisa juga pakai minyak kelapa murni ya. Malah itu bagus, lebih sehat dan lebih wangi. Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan ebi. Ini ebinya udah dihaluskan dan ditambah air. Tambahkan bumbu iris 3 siung bawang merah, 3 siung bawang putih dan 5 lembar bawang daun dipotong-potong 2 cm. Tambahkan juga 3 lembar daun salam. Dan jangan sampai lupa menambahkan setengah sendok makan kaldu ayam bubuk lalu aduk semua bahan sampai merata.
Setelah itu tutup mejikomnya dan masak semua bahan sampai matang. Dan tidak berapa lama nasi liwet ebinya pun matang. Praktis banget ya bikinnya. Udah enak nggak bikin repot pula? Nah ini dia nasi liwet ebinya. Wih mantap aromanya, wangi banget. Untuk penyajiannya bisa ditambah ayam kukus atau ayam panggang, sambal goreng, tempe goreng, dan lalapan. Atau bisa juga lauknya ikan asin atau ikan laut. Pokoknya ini enak banget. Selamat mencoba ya guys. Mau nggak saya bikinin mie gor kering yang rasanya bersaing sama mie gor abang-abang? Cus bikin yuk, bikin sekarang aja. Panaskan 3-4 sendok makan minyak goreng, lalu masukkan 2 butir telur ayam dan orak-arik cepat, sampai telurnya hancur kecil tipis-tipis. Kenapa saya masukin telur dulu sebelum bawang? Supaya nanti bawangnya nggak gumpal di telur dan supaya telurnya nggak bau amis. Jadi saya orak-arik dulu sampai matang. Kalau telurnya udah matang, lalu masukkan bawang cincang. Ini bawang merahnya 3 siung, dan bawang putihnya juga 3 siung. Aduk-aduk lagi sampai bawangnya matang tercium bau harum. Selanjutnya masukkan 80 gram daging ayam filet, 100 gram juga bisa ya. Tapi jangan kebanyakan juga nanti jadi belenek. Sekarang masukkan aneka sayuran. Takarannya cukup 150 gram aja ya. Sayurannya ini sawi hijau, wortel, dan kol. Aduk-aduk sampai sayurannya matang. Dan sambil nunggu matang sayurannya, saya mulai kasih bumbu setengah sendok makan kaldu ayam bubuk, setengah sendok makan gula pasir, dan 2 sendok makan kecap manis. Jangan lupa juga kasih 1 sendok teh lada bubuk ya, biar rasanya lebih enak. Selanjutnya tambahkan 1 sendok muncung ebi bubuk yang udah dicampur air. Penambahan ebi ini bikin mie gorengnya berasa ada wangi udang-udangnya gitu guys. Selanjutnya masukkan 250 gram mie keriting yang udah terlebih dahulu direndam air panas. Lalu aduk-aduk sampai mie dan semua bahannya tercampur merata. Karena ini judulnya mie goreng kering, jadi jangan dulu diangkat sebelum mengering ya. Udah mateng nih mie gorengnya, wanginya kebangetan, dan rasanya juga emang enak. Gak kalah saing sama mie goreng abang-abang, kalau saya sih suka banget. Apalagi kalau udah dicampur acar cabai bawang. Wih makin mantep, selamat mencoba ya. Gak nyesel kok bikin mie goreng pakai resep ini, cobain ya. Udah pernah nyobain belum bikin nasi goreng gimbori yang enak itu? Gak usah ditanya udah nyoba apa belum, mendingan langsung cus bikin aja biar semua tahu kalau nasgor gimbori itu enak kayak nasgor restoran. Tonton videonya sampai selesai ya. Panaskan 2 sendok makan minyak dan 1 sendok makan margarin. Lalu masukkan 2 butir telur dan orak-arik dengan cepat sampai telurnya hancur, menipis dan matang. Selanjutnya tambahkan 80 gram sayuran wortel dan kol yang diiris-iris tipis. Selanjutnya masukkan 500 gram nasi dingin. Ini nasi yang saya simpan di kulkas, nanti tekstur nasinya jadi empuk banget dan nasgornya nggak lengket ataupun benyek. Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk atau bisa sesuai selera asin masing-masing. Setelah itu tambahkan 3 sendok makan gimbori. Saya ngasih gimborinya agak muncung ya, biar rasa nasgornya lebih nikmat dan harum. Aduk-aduk terus sampai nasinya empuk dan gimborinya tercampur merata. Setelah itu tambahkan irisan bawang daun dari 5 lembar bawang daun, lalu aduk hingga merata. Udah matang nih nasgor gimborinya. Angkat dan sajikan bersama ayam goreng dan acar cabai bawang. Nasgor gimbori ini rasanya lebih ke asin gurih ya. Jadi nggak ada manis kecap, cukup manis dari gimborinya aja. Cocok nih buat kalian yang nggak suka nasgor kecap. Selamat mencoba ya. Gimborinya bisa dipesan di sini aja. Klik keranjang belanjanya. Happy shopping ya guys.